Ya, sekarang kita mau ngobrol nih sama ya calon nomor 1 untuk kandidat gubernur DKI Pilkada 2017. Mas AHY, Mas Agus. Yes. Tim, sebelum ngobrol yang lain-lain, saya mau lihat Mas Agus berdiri dong. Oh, oke. Berdiri. Iya. Boleh. Nah, ini sudah punya seragam resmi nih untuk... Ini dia bajunya. Oh, saya ikut nih. berdiri ya. Ketahuan saya kurang gagah Boleh kalau berdiri berbicara sedikit, ya. Mas Agus. Boleh. Tuh, sampai ke belakang. Oh, tuh. Agus Silvi. Jadi nih, siap kalau jalan Anda kan untuk sering, rakyat. boleh kembali lagi. Kalau Anda, saya nih melihatnya hanya dari televisi begitu. Tapi kalau ada pegang bajunya, Ngapain megang-megang sih? bahannya bagus. Oh gitu ya. Bisa Nanti ada buat Mas Bayu satu, Mas Timothy satu juga. Oh gitu. Tapi kita nggak boleh pakai di sini dong ya. Nah ini desain sendiri benar-benar semuanya. Iya, ya? saya Duduk lagi, kebetulan Mas Agus. senang buat sketch gitu ya, mendesain sendiri. Dan mengapa saya akhirnya menggunakan ini sebagai pakaian keseharian saya? Karena tentu saya nyaman menggunakan model seperti ini. Ini adalah baju lapangan yang saya desain cukup sederhana sebetulnya, tetapi juga memberikan sebuah identitas, terutama nanti buat para pendukung, simpatisan, dan masyarakat yang ingin bergabung dalam perjuangan saya begitu. Tetapi sekali lagi menunjukkan bahwa kita siap bekerja di mana saja dalam kondisi apapun begitu. Tinggal naikkan Oke. lengan, kita bekerja begitu. Itu Makanya maksudnya. nggak pakai kemeja atau jas atau apa gitu ya. Nggak. Ya tentu dalam berbagai situasi yang berbeda. Tentu Kan kalau beda ada lagi, formal ya ya saya kan? pakai jas. Harus pakai batik, saya pakai batik atau baju koko untuk kegiatan keagamaan. Tetapi untuk harian saya menggunakan yang lebih nyaman ataupun lebih Ini agak fleksibel stretch begitu. gitu loh, Tim. Ini kalau Timothy yang pakai agak itu nggak? Ingat, ini tentang Agus. Iya. Jangan ngomongin saya. Lanjutkan tentang Agus. Tuh, baju ya. Karena Iya. sejak waktu Pak Jokowi ingin menjadi gubernur, Iya. baju kotak-kotak, apa Iya, segala macam itu kan identitas menjadi tuh. identitas Iya. kan. Iya. Nah, kotak-kotak, kemeja putih, tiba-tiba AHY muncul dengan seragam seperti ini, rasanya kemudian banyak anak muda kemudian wah tertarik Iya, begitu. iya. Nah, kalau jadi kandidat nih, Mas Agus, Iya, Mas. kayaknya Mas Agus ini kan paling muda gitu. Iya. Seperti saya di Sapa Indonesia juga paling muda. Apanya? Ya, Mobilnya kali ya? Jiwanya, Ya, oke. kan? Iya. Yang Apa penting itu sih? jiwanya. Ya. Kemudian banyak timnya Mas Agus juga bilang, ini Agus juga untuk anak-anak muda di Jakarta. Itu apa sebetulnya yang ada di benak AHY dan Ibu Silvi untuk anak mudanya DKI Jakarta? Iya, tentu saya ingin menghadirkan sebuah semangat baru. Ya, saya masuk ke dalam kompetisi ini karena ingin membawa sebuah perubahan menuju Jakarta yang lebih baik. Saya dengan Ibu Silvi memiliki visi untuk memajukan ini semua untuk semua elemen, termasuk anak mudanya. Jadi mengapa saya mengusung slogan Jakarta untuk rakyat, Jakarta for all? Ini dia nih, Jakarta untuk rakyat, Jakarta for all, Iya. ada di kiri. Karena memang Jakarta harus dinikmati dan harus membahagiakan semua elemennya, semua elemen masyarakatnya, tidak hanya untuk sebagian kelompok saja. Kaula mudanya, generasi mudanya juga harus selalu ditingkatkan rasa percaya diri bahwa mereka memiliki potensi yang besar untuk membangun Jakarta bersama-sama. Generasi muda kan adalah generasi yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan energi, harus dikanalisasi, harus disiapkan tempat yang tepat, sehingga mereka benar-benar bisa unleash their full potentials untuk membangun masyarakat sekelilingnya, termasuk pada akhirnya Jakarta dan Indonesia. Kami meyakini dengan melakukan komunikasi yang juga dipahami oleh mereka, itu juga lebih menjadikan mereka dekat dengan pemimpinnya. Makanya sosial media kenceng juga karena anak muda ada di sana, tampaknya tim Iya. AHY juga begitu. Terus model kampanye juga anak muda, itu tadi loncat ke Wah, begitu, moshing gitu, gitu. itu ya. Rasanya Iya. saya nggak ngebayangin Pak Ahok sama Mas Anies melakukan itu kan. Itu gimana tuh rasanya Mas Agus? Saya Iya. tolong ceritakan ke Bayu, karena Bayu biasanya melakukan itu tapi nggak ada yang nyambut. Nggak ada kan? Kita. Coba dulu di kasur atau di kolam renang mungkin. Tapi Itu spontan kan? pada ya waktu itu spontan, sebetulnya spontan. Ada memang mengatakan, oh itu direkayasa, itu dan lain sebagainya. Ya saya nggak menyalahkan dugaan-dugaan seperti itu, tetapi sebetulnya itu semua spontanitas dan saya biasanya dulu melakukan itu bersama prajurit. Oh, Ya. jadi biasa di TNI itu. Betul, memang gitu. karena saya anggap itu juga merupakan salah satu bentuk untuk membangunkan semangat, jiwa korsa, dan juga rasa saling percaya. Dan pesan moralnya adalah bahwa pemimpin tidak boleh berjarak, tidak boleh ada sekat antara pemimpin dengan
yang dipimpinnya. Dan ketika saya melakukan moshing tersebut di Jakarta Utara, karena situasinya hujan, mereka sudah menunggu dengan semangatnya, saya ingin benar-benar menyatu dengan mereka. Begitu. Kemudian kering tanpa sendiri ya. Nggak ragu-ragu. Ini kan bukan Iya. anak buah Betul. komandan gitu. Beda. Tapi Waktu saya itu. melihat dari mata mereka dan teriakan mereka. Itulah yang saya anggap bahwa pemimpin harus mempercayai mereka, begitu ya, karena mereka kan terlihat secara psikologis. Kemudian juga walaupun itu tempat baru pertama kali saya datangi dan mereka pertama kali baru saya temui. Ya. Tetapi saya punya trust, punya confidence bahwa kalau kita ingin niatnya baik dan ingin bersatu, mereka tentu akan menerima kita dengan senang hati. Jadilah Oke, itu moshing viral juga di media sosial. ada ya. lah ya kelegaan pada saat ditangkap, untung ditangkap gitu. Ada juga ya tetap. Jadi karena baru mengenal loh, belum kenal. Nah, Pak Sagung, saya mau tanya, ada perkataan begini, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Iya. Nah, itu kaitannya dengan Jakarta for For all all. ini. Ini kan Betul. mungkin pasti ada yang bentrok lah keinginan si A beda dengan Iya. si B. Itu gimana? Ya. Saya percaya bahwa a leader is a dealer of hopes. Jadi bagi pemimpin memang berusaha untuk mengakomodasi berbagai harapan yang ada di masyarakat. Tentu tidak terlalu realistis kalau kita bisa mengatakan bahwa saya apapun yang saya ucapkan bisa memuaskan semuanya. Tidak Pasti, mungkin. ya. Siapapun tidak mungkin seperti itu. Tetapi semangatnya bahwa di dalam melakukan pembangunan, di dalam memberdayakan masyarakat Jakarta, saya ingin melibatkan semua pihak, mendengarkan semua pihak. Itulah yang saya anggap sebagai spirit Jakarta for all. Karena tidak baik dan tidak bijak, karena dampaknya akan buruk ketika kita hanya mendengarkan satu dua pihak tertentu, padahal yang terkena dampak dari kebijakan kita lebih banyak lagi begitu. Ya. Dan harus dilihat bahwa setiap action itu punya konsekuensi. Ya. Konsekuensi secara moral, konsekuensi secara politik, secara ekonomi, maupun konsekuensi terhadap aspek sosialnya. Nah inilah yang harus diramu dalam sebuah pemikiran dan juga solusi yang komprehensif dan all inclusive. Jadi sekali lagi saya menekankan pentingnya pendekatan secara humanis kepada mereka semua, kepada masyarakat, sehingga ketika memang ternyata tidak terpenuhi harapan mereka, at least mereka telah didengar dan telah diberikan penjelasan mengapa sebuah kebijakan harus diambil. Seperti itu. Nah, Ya. hal kayak gitu ya. Saya sedikit balik ke begitu orang tahu Agus Harimurti Yudhoyono ini paling muda begitu. Oke, banyak kelebihan orang muda dan lain-lain tadi udah dekat langsung dengan anak-anak muda di Jakarta dan lain-lain, itu akan menjadi fokus juga di kampanye ini. Banyak pemilih pemula kan. Nah, tapi orang juga bilang muda tapi juga kurang pengalaman begitu. Kalau diceritain kepemimpinan di militer, memimpin ratusan tentara ketika Anda memimpin, tapi ada yang pernah udah menjadi menteri nih lawan Anda. Itu belasan ribu kan yang ada yang dipimpin. Satu lagi petahana. Satu petahana, gubernur petahana, memimpin ribuan orang juga. Nah, hal-hal kayak begini gimana kita diyakinkan oleh AHY itu? Terima kasih Mas sudah ditanyakan itu. Dan pertanyaan itu selalu semakin memotivasi saya untuk membuktikan. Itu yang pertama. Dan saya sudah sangat biasa dipandang sebelah mata. Sedikit-sedikit kalau saya meraih sesuatu, ada pencapaian, ada prestasi, biasa, lu kan anaknya presiden. Oh. Kalau bagus mah biasa. Jadi saya sudah biasa menghadapi pandangan-pandangan atau dugaan seperti itu. Cibiran kayak gitu udah terdengar sepanjang hidup. Hampir sepanjang separuh hidup saya begitu. Tapi tidak apa-apa, sekali lagi saya tidak anggap itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan, tetapi justru akan mengangkat saya untuk lebih bekerja keras. Itu yang pertama. Tetapi tentu sekarang sorotannya jauh lebih besar lagi. Tetapi bagi saya adalah durasi pengabdian, durasi seseorang itu berkarya tidak selalu sama atau harus dikonversi dengan matangnya pengalaman dia dalam memimpin sesuatu organisasi atau memimpin masyarakat. Yang jelas prinsip-prinsip kepemimpinan itu berlaku universal. Dan perlu diingat bahwa banyak yang belajar dari kepemimpinan di militer. Mengapa kepemimpinan militer? Yang pertama, bisnis bagi seorang militer adalah mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, akurat, dalam situasi yang genting, dan resikonya kalau kita salah mengambil keputusan atau salah bertindak, gugur. Ya, tapi Ya kan? keputusan di militer kan nggak selalu semuanya bisa pas untuk di birokrasi sipil seperti menjadi gubernur.
sekali lagi yang dianggap bisa diadopsi adalah prinsip-prinsipnya. Sebetulnya bisa diterapkan di dunia sipil, di dunia politik, di dunia birokrasi, di dunia usaha, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu saya sampaikan juga adalah sebetulnya semangat yang ingin saya bawa adalah perubahan. Ya. Kalau dianggap bahwa seorang untuk menyasuk ke dalam pilgub harus melalui gubernur dulu, ya sulit. Siapa yang pernah seperti itu? Oke. Tahun 2012 juga beliau belum pernah menjadi gubernur. Ya, kebayang. Ya kan? Kalau enggak kita nggak punya gubernur itu aja. Nah, ya. berarti akan ada, padahal ini adalah demokrasi. Demokrasi adalah ruang besar bagi semua masyarakat untuk mencari pemimpin yang terbaik bagi semuanya. Kita juga tahu kawan saya misalnya Kang Ridwan Kamil begitu, tidak punya pengalaman juga membawa sebuah visi, dan setelah itu dia berhasil mendapatkan kesempatan memimpin Kota Bandung dan berhasil mencapai prestasi-prestasi tertentu begitu, termasuk yang lainnya, sehingga saya anggap give change a chance. Berikan perubahan itu kesempatan untuk membuktikannya. Dan siapapun bisa begitu ya, Bu. Insya Allah. Tidak harus seseorang yang sudah Masih ada 30, harapan. Masih ada harapan. Di kesempatan ke buat depan kita berdua juga maju. Saya mudanya, pengalamannya bolehlah. Jadi kita bagi dua tugasnya. Masih akan sama Agus Harimurti Yudhoyono, tapi kita jeda sebentar.